Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ada sebuah ayat dalam surat Fussilat ini yang dengan tandas, tegas, jelas mengajak kita semua sebagai orang beriman, sebagai orang muslim untuk menjadi seorang dai, untuk menjadi seorang mujahid dakwah yang menyampaikan risalah nabawiyah. Siapakah yang lebih baik langkahnya? Siapakah yang lebih baik perkataannya? Faman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah, mendakwahkan di jalan Allah, wa amila sholihah, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Saya termasuk orang muslim yang totalitas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memang biasa dijadikan fondasi atau inspirasi teman-teman dai muda, anak-anak muda untuk menyemangati dakwah Islam. Karena ayat ini sekaligus mengajak kepada kita untuk memperbaiki etos dakwah kita, terutama di kalangan anak muda yang hari-hari ini mungkin boleh dikatakan sudah mulai menurun, dan semangat itu saya pikir pada saat sekarang ini harus sudah kembali kita bangkitkan, kita bangun di kalangan anak muda. Mengapa anak muda menjadi penting? Kata kuncinya anak muda menjadi penting karena di tangan pemudalah Islam insya Allah akan menjadi berkembang, menjadi kuat, menjadi satu gerakan yang mampu membawa peradaban Islam lebih baik. Di pundak anak-anak muda itulah harapan Islam ditempatkan kepada mereka. Karena itu ada beberapa langkah yang harus dibangun oleh anak-anak muda dalam mendakwahkan Islam di masa kekinian ini, terutama di masa milenial ini. Yang pertama adalah kuatkan akidah. Menguatkan akidah Islamiyah adalah satu prinsip pertama yang jangan sampai goyah sedikit pun. Zaman boleh berubah, tapi kondisi iman, akidah jangan sampai goyah sedikit pun. Di saat gerakan-gerakan di dunia sosmed begitu gencar di mana-mana, baik itu yang berupa gerakan-gerakan dakwah atau gerakan sosial atau gerakan yang lain, maka di saat itu anak muda harus bisa mengambil inisiatif filter yang terbaik. Manakah celah yang terbaik untuk mendakwakan Islam? Disitulah kecerdasan hati, kecerdasan pikiran anak muda menjadi jawabannya. Yang kedua adalah kuatul fikr. Kekuatan fikir itu bermuara pada kekuatan ilmu. Kekuatan iptek, ilmu pengetahuan itu menjadi bagian dari kekuatan anak muda yang akan mendakwahkan Islam. Apalah artinya anak muda kalau dia tak memiliki ilmu sama sekali? Naudzubillah min dzalik. Karena itu, laisal fata wallahu bil ilmi wat tuqa. Bukanlah pemuda demi Allah, hanya dengan takwa dan ilmu dia akan menjadi kekuatan luar biasa. Tapi kalau anak muda itu keropos, kosong ilmunya, tak ada ilmu, maka dia akan menjadi buih yang terumbang-ambing oleh zaman, tak pernah ada prinsip hidupnya, dan tak pernah mampu menggalang kekuatan kemenangan demi masa depan. Maka yang kedua ini fondasinya adalah kekuatan ilmu. Kalau bahasa lainnya itu hatinya di Mekah, otaknya di Jerman gitu. Tapi kalau saya tidak, bagaimana justru keduanya itu sintesis memadu dalam diri seorang muslim menjadi ulul albab.
Ulul albab adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-ayah. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, itu ulul albab. Dengan memadukan pikir dan zikir itulah menjadi sosok ilmuwan, anak muda yang akademis, yang ilmuwan, yang nyantri, tapi memiliki hati yang bersih, hati yang kuat ketakwaannya, dan kekuatan ilmu yang luar biasa. Insya Allah dengan kedua kekuatan itu akan mampu menembus masa depan, menggalang peradaban Islam. Tapi ingat, ada syarat yang ketiga, yaitu akhlakul karimah. Ada banyak anak muda belakangan ini yang mungkin akhlaknya mulai compang-camping, akhlaknya mulai goyah, tak mampu memperbaiki diri dengan akhlak yang baik. Maka sunnah Rasulullah, mengikutilah sunnah Nabi, bagaimana anak muda memiliki akhlakul karimah. Akhlak bil lisan, akhlak dengan pendengarannya bagaimana, akhlak dengan kekuatan basarnya, penglihatannya bagaimana, dan akhlak dengan kekuatan af'alnya bagaimana. Jadi kalau kita berbicara dengan akhlak yang mulia, yang baik, tentu kata-katanya berbobot, bernas, berkualitas, bermutu. Jadi waqulu qaulan sadida, waqulu qaulan ma'rufa, waqulu qaulan maisura, waqulu qaulan tsaqilan, dan seterusnya. Itu adalah kata-kata yang memberikan satu tandasan atau pandangan ataupun fondasi agar kata-katanya memberi efek positif. Santun, ada kesantunan. Maka anak-anak muda yang akan menjadi bagian dari soft dai-dai Islam itu harus betul-betul memiliki akhlakul karimah dengan lisanun fasih, walisanun fasih. Terutama di dunia sosmed belakangan ini, kalau sosmed bukan lisan yang fasih tapi jarinya yang fasih. Jarinya fasih nggak jarinya? Jarinya cepat, cerdas jarinya. Menentukan yes, oke, yes, dengan cara memfilter berbagai informasi yang benar. Saya kira 3 fondasi itu menjadi bagian dari kekuatan fondasi anak-anak muda menjemput dakwah Islam yang terbaik. Nah, simpulannya bagaimana? Simpulannya adalah bagaimana pilar-pilar dakwah yang digariskan para penghulu kita, para ulama kita, pesantren, masjid, dan kampus. Itu 3 pilar dakwah yang harus anak muda terjun di situ menjadi subjek mengubah keadaan. Masjid kampus insya Allah menjadi kekuatan luar biasa. Anak-anak muda di situ banyak yang kemudian memperdalam Islam, menggerakkan gerakan-gerakan di kampus dengan islamisasi, sains, dan seterusnya. Kemudian pesantren, di sana banyak ulama, kiai, ustadz, santri yang dengan sistem dan tradisi mereka mencoba membangun dari sisi yang lain. Dan kemudian dalam sisi yang lain adalah bagaimana kampus itu justru menjadi bagian dari bagaimana anak-anak muda itu justru di situ mematangkan dirinya, prestasi yang terbaik harus diraih demi mencapai yang terbaik. Jadi 3 pilar itu saya kira menjadi luar biasa kalau kekuatan anak muda itu bisa terhimpun dalam 3 kekuatan itu. Insya Allah dengan izin Allah semua akan dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah akan memudahkannya dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh menempuh jalanku, kata Allah, akan aku permudah jalan itu. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah menyertai anak muda kita dan kita semuanya dan memberikan kesempatan yang terbaik untuk meraih kejayaan Islam di masa depan dengan izin Allah dan rahmatan lil alamin. Sekian, lebih kurang dimaafkan. Wa'alafu minkum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.